Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang guru pondok pesantren di Kabupaten Maros diduga mencabuli 20 santriwati. Jelang perayaan Natal, harga bawang dan cabai di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Goa meroket. Puluhan mahasiswa dan pemuda pemerhati demokrasi mendesak Bawaslu Sulsel memproses paslon yang terlibat politik uang. Puluhan mahasiswa di Kota Makassar nyaris bentrok dengan polisi saat menggelar aksi di depan toko. Diduga perusahaan itu melakukan pemecatan sepihak karena karyawannya tidak mampu menjual produk yang akan kadaluarsa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Indonesia memaksa masuk ke dalam toko yang berada di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pendemo itu terlibat saling dorong karena ingin bertemu dengan pihak perusahaan untuk mempertanyakan nasib 8 karyawannya yang diduga dipecat secara sepihak karena tidak mampu menjual produk yang akan kadaluarsa. Selain PHK, 8 karyawan itu juga harus mendapatkan sanksi pemotongan gaji secara sepihak oleh perusahaan. Masalah tentang gaji yang belum dibayarkan itu pertama, sisa hari kerja, dan saat itu tentang barang yang kadaluarsa yang harus kita tanggulangi. Jadi karya itu nilainya itu 936.000 per orang. Namun pihak perusahaan membantah telah melakukan pengakhiran hubungan kerja atau PHK disertai pemotongan gaji karyawan. Karena mereka tidak sebutkan, saya minta satu-satu, betul tidak Pak? Betulkah ini orang kerja sama saya? Betulkah ini adalah karyawan saya? Betulkah saya sudah PHK? Dan mereka juga tadi saya minta, kamu di PHK mana surat PHK? Tidak ada. Terus yang bilang kau di PHK siapa? Jangan cuma mengucap saja, berarti kan namanya kan hoax dong. Usai melakukan orasi, para demonstran bersama 8 pekerja berencana melaporkan hal ini ke Disnaker dan meminta polisi untuk mengusut adanya dugaan penjualan barang kadaluarsa oleh pihak perusahaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan mahasiswa dan pemuda pemerhati demokrasi mendesak Bawaslu Sulsel memproses paslon yang diduga terlibat politik uang. Aksi saling dorong hingga adu jontos pun tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau massa yang hendak menutup seluruh badan jalan. Adu mulut dan adu jotos tak terhindarkan saat personel gabungan Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar berupaya menghalau massa aksi yang hendak membakar ban. Massa aksi terus berontak dan memaksa menutup badan Jalan Andi Pangeran Petarani Kota Makassar. Kemacetan pun terjadi selama aksi berlangsung. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulsel untuk segera menindaklanjuti paslon petahana di Kabupaten Bulukumba yang diduga terlibat politik uang dengan membagikan uang sebesar Rp50.000 agar warga memilih paslon Muhtar Ali Yusuf dan Edi Manaf. Dan kami meminta kepada Bawaslu Provinsi harus menaikkan status laporan ini untuk diselidiki, ya. Itu tuntutan paling utama. Karena kami menganggap bukti dan saksi telah lengkap dan bahwa Bawaslu Provinsi harus memperlihatkan bagaimana Bawaslu menjadi lembaga penegak demokrasi. Lantaran kesal tak ditemui perwakilan komisioner Bawaslu Sulsel, massa aksi kemudian melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Karena ditemukan pelanggaran, KPU Kota Makassar menggelar pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024 di salah satu TPS di Kota Makassar. Pemungutan suara ulang digelar di TPS 15 Jalan Daeng Kuling, Kelurahan Parang, Tambung, Kecamatan Tamalate, Rabu pagi. Hal itu dilakukan setelah ditemukan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali.
Sebanyak 570 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali melakukan pencoblosan ulang untuk pemilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta wali kota dan wakil wali kota. Namun dari data KPU, partisipasi pemilih di Kota Makassar menurun 1% jika dibandingkan pada Pilkada tahun 2020. Sebenarnya kan kami belum bisa menghitung secara tingkat kota ya, karena proses rekapitulasi ini masih ada 5 kecamatan yang belum rekap. Tapi kalau kita lihat dari hasil di TPS itu ada kurang lebih sekitar 57%. Ada perubahan dari sebelumnya kan? Pilkada 2020 itu 58%. Sebanyak 250 unit bantuan mesin pompa air berbahan gas disalurkan ke petani di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Maros. Bantuan mesin pompa berbahan bakar gas ini merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Pada kita semua, semoga insya Allah kami diwasakan. Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM dan Pertamina menyalurkan bantuan mesin pompa air berbahan bakar gas atau BBG. Sebanyak 250 unit mesin pompa air BBG ini diberikan kepada para petani di 13 kecamatan di Kabupaten Maros. Program ini merupakan bagian dari upaya konversi energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas yang bertujuan untuk mendukung efisiensi energi, mengurangi polusi, dan melestarikan lingkungan. Penyerahan bantuan pompa air ini dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Maros di Kecamatan Turikale, Rabu pagi. Selain menyerahkan bantuan pompa air, pemerintah juga memberikan bimbingan teknis kepada para petani yang menjadi penerima manfaat. Untuk mendapatkan bantuan ini, petani harus terdaftar di aplikasi simultan. Dia terdaftar di simultan, dia di aplikasi simultan, bahwa itu menandakan bahwa betul dia petani. Dan kemudian secara teknis juga diakui oleh penyuluh bahwa dia betul-betul berhak mendapatkan bantuan. Kemudian juga dia punya pompa KBBN. Dengan bantuan ini diharapkan para petani dapat lebih mudah mengakses teknologi irigasi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil pertanian. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Jelang perayaan Natal, harga bawang dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Goa meroket. Kenaikan dipicu kurangnya pasokan dari distributor akibat musim hujan, sementara permintaan konsumen yang terus meningkat. Tiga pekan menjelang perayaan Hari Natal, harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Goa sudah lebih dulu meroket. Seperti di Pasar Minasa Maupa, Kabupaten Goa, harga bawang merah dan bawang putih sudah mengalami kenaikan hingga 20%. Bawang merah dan bawang putih yang biasa dijual dengan harga Rp37.000 per kilo, kini naik menjadi Rp45.000 per kilonya. Hal serupa juga terjadi pada tomat. Dari harga Rp5.000 per kilo, kini harga tomat naik menjadi Rp10.000 per kilonya. Cabai juga tak ingin ketinggalan. Sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000 per kilo, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan itu terus terjadi sejak awal Desember 2024. Meskipun harganya naik, permintaan pun terus meningkat. Ya karena mau Natal, mau tahun baru. Mau tahun baru. Iya. Itu memang terjadi setiap tahunnya. Iya, pas memang pemakaian. Itu didapatkan dari mana? Kadang di pasar sama langganan, tapi biasa juga kalau poso itu mie yang kena mahal. Itu memang dari distributor yang naik harganya. kena efek cuaca, hujan atau apa hasil panen. Iya, begitu juga. Oh, itu juga salah satu pemicunya. Iya. Diperkirakan harga sembako akan terus mengalami kenaikan hingga memasuki perayaan tahun baru. Masyarakat berharap pemerintah bisa turun tangan agar harga bisa kembali stabil. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kembali 3.000 Bunda. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.